Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis data dan cara pengumpulannya. Nah, apa saja sih jenis data dan bagaimana cara pengumpulannya? Yuk simak materi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adela Putri Amelia, Ana Nur Aida, dan Zanuba Paramita yang akan memaparkan materi pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini meliputi hakikat data dan cara pengumpulannya, jenis-jenis data, dan cara pengumpulan data. Yang pertama, hakikat data dan cara pengumpulannya. Apa sih data itu? Data merupakan bentuk jamak dari datum, yaitu sesuatu yang diberikan. Dari datum tersebut, dapat kita ambil definisi bahwa data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu. Nah, dalam pengertian sehari-hari, data juga dapat didefinisikan sebagai fakta dari suatu objek yang diamati yang dapat berupa angka maupun kata-kata. Dari ungkapan para ahli, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, fakta sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh suatu situasi tertentu. Selain untuk memecahkan masalah, adanya data juga dalam rangka menguji suatu hipotesis berdasarkan suatu model atau masalah penelitian tertentu. Nah, sebenarnya tujuan penelitian di sini adalah ingin mengungkapkan situasi atau fenomena yang sebenarnya, tetapi diperoleh hanya suatu representasi yang faktual berupa suatu data tersebut. Maka dari itu, peneliti harus selalu berpikiran bahwa data yang dihasilkan itu tidak lain hanyalah suatu bayangan atau gambaran dari situasi atau fenomena yang ada. Selanjutnya, agar data dapat dianalisis dan juga dapat ditafsirkan dengan baik, maka harus memenuhi syarat-syarat. Nah, apa saja sih syarat-syarat dari data tersebut? Yang pertama, objektif. Data yang diperoleh dari lapangan atau hasil pengukuran harus disajikan dan dilaporkan apa adanya. Disitulah maksud dari objektif. Yang kedua, relevan. Pengumpulan dan penyajian data harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau diteliti. Yang ketiga, up to date. Up to date di sini maksudnya sesuai dengan perkembangan. Data tidak boleh usang ataupun ketinggalan zaman. Nah, oleh karena itu harus sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang keempat, representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau kondisi faktual yang mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi tertentu. Setelah kita memahami apa itu data, sekarang kita beralih ke teknik atau metode pengumpulan data. Teknik atau metode pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan, tentunya untuk keperluan penelitian. Nah, teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang akan kita pilih ataupun yang akan kita ambil nantinya. Lalu, mengapa kita harus menentukan teknik pengumpulan data yang tepat? Jawabannya adalah penentuan teknik pengumpulan data yang tepat dilakukan untuk meminimalisir hambatan dan juga kesalahan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga diharapkan penelitian dapat berjalan lebih lancar dan terkendali. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari data dan juga apa saja metode atau teknik pengumpulan data akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Secara umum, data penelitian dibedakan menjadi dua macam,
Yang pertama ada data penelitian kualitatif, dan kedua ada data penelitian kuantitatif. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Yang pertama ada data kasus. Ciri dari data ini menjelaskan untuk kasus-kasus tertentu dan tidak bertujuan untuk generalisasi data atau menguji hipotesis tertentu. Yang kedua ada data pengalaman individu. Maksudnya bahwa keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data ini lebih mudah dimengerti bila dibandingkan dengan data kualitatif. Karena data ini berbentuk angka atau bilangan yang sesuai dengan bentuknya. Data ini dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berikut macam-macam data kuantitatif. Yang pertama ada data nominal. Data ini sering disebut juga dengan data kategori. Data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Walaupun data ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Ukuran nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Seperti contoh, jenis kelamin terdiri dari dua kategori. Yang pertama laki-laki, kedua perempuan. Angka 1 dan angka 2 hanya sebagai simbol yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Selanjutnya ada data diskrit. Data ini adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contohnya, 1. Jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Klojen sebanyak 20. 2. Jumlah siswa laki-laki di SD 1 Penanggungan sebanyak 67. Karena diperoleh dengan cara membilang, data ini akan berbentuk bilangan bulat, alias bukan bilangan pecahan. Selanjutnya ada data kontinum. Data ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data ini juga dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, namun tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contohnya adalah 1. Tinggi badan Budi adalah 150,5 cm. 2. IQ Budi adalah 120. Data kontinum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Contohnya adalah tingkatan pendidikan. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada taman kanak-kanak atau TK, kedua sekolah dasar atau SD, 3 sekolah menengah pertama atau SMP, 4 sekolah menengah atas atau SMA, 5 diploma, dan 6 sarjana. Selanjutnya ada data interval. Data ini adalah hasil dari pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Berikut adalah contoh data interval. Yang pertama adalah hasil pengukuran suhu atau temperatur. Kedua, kecerdasan intelektual yang dinyatakan dalam IQ. Selanjutnya, skor melalui kuesioner yang sering dinyatakan sebagai data interval setelah alternatif jawabannya diberi skor yang ekuivalen atau setara dengan skala interval. Misalnya, skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban tidak punya pendapat, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga adalah data rasio, bukan data interval lagi. Data ini adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data ini berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya
karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Selanjutnya ada jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer. Menurut Surahmat, data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus atau focus group discussion atau FGD, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Maksudnya adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ada dua, yaitu pengumpulan data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Jadi untuk lebih lanjutnya kita ke next slide. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer. Nah, pengumpulan data primer yang pertama adalah metode survei. Apa sih metode survei itu? Nah, metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, pengumpulan data menggunakan metode survei dibagi ke dalam dua kategori, yaitu wawancara dan kuesioner. Selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara responden dengan pewawancara. Selain dengan tatap muka, wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Nah, di sini ada kemudian tipe pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Apa aja sih tipe pertanyaan yang diajukan dalam wawancara? Yang pertama, pertanyaan latar belakang atau demografi. Ini merupakan pertanyaan yang menyangkut latar belakang responden, termasuk usia, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada pertanyaan pengetahuan. Merupakan pertanyaan mengenai apa yang diketahui responden tentang informasi nyata, bukan mengenai sikap atau opini. Yang ketiga, ada pertanyaan pengalaman atau pertanyaan perilaku. Merupakan pertanyaan mengenai pengalaman dan aktivitas responden. Yang keempat, pertanyaan opini atau pendapat. Pertanyaan opini atau pendapat ini adalah pertanyaan yang bermaksud untuk mengetahui keyakinan dan sikap responden terhadap fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Yang kelima, ada pertanyaan perasaan. Pertanyaan perasaan merupakan pertanyaan mengenai kepedulian atau perasaan responden tentang masalah yang diteliti. Dan yang terakhir ada pertanyaan indera atau sensori. Ini adalah pertanyaan mengenai apa yang diperoleh responden lewat panca inderanya, yaitu mengenai apa yang dilihat, didengar, dirasa, dan disentuh. Metode kuesioner. Nah, apa sih metode kuesioner itu? Nah, metode kuesioner merupakan dokumen yang berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dapat dianalisis. Nah, jika dalam wawancara pertanyaan yang diajukan peneliti secara lisan, maka dalam
kuesioner pertanyaan diajukan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk membuat pertanyaan dalam kuesioner diperlukan panduan umum. Apa aja sih panduan umumnya? Ada 8. Yang pertama, pertanyaan harus jelas. Yang kedua, hindari pertanyaan ganda. Yang ketiga, hindari pertanyaan mengarahkan. Yang keempat, cermat dengan pertanyaan sensitif. Yang kelima, pertanyaan harus realistis. Yang keenam, melindungi kepentingan responden. Yang ketujuh, pertanyaan harus relevan. Dan yang terakhir, hindari kalimat negatif dan bias. Nah, kuesioner dapat didistribusikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara pribadi dan yang kedua melalui pos. Secara pribadi di mana kuesioner diberikan sendiri oleh peneliti dan diisi secara pribadi oleh responden. Sedangkan melalui pos yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden melalui kantor pos. Selanjutnya ada metode observasi. Metode ini merupakan proses pencatatan pola perilaku orang, benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subjek, benda, atau kejadian dibandingkan metode survei. Nah, di sini ada jenis-jenis metode observasi. Metode observasi ada 9. Yang pertama ada model observasi. Metode ini memberikan gambaran apakah observasi dilakukan oleh manusia atau melalui peralatan mekanik. Yang kedua, observasi tidak langsung. Metode observasi tidak langsung. Metode ini mengukur suatu fenomena melalui keberadaan konsekuensi fenomena. Yang ketiga, observasi langsung. Nah, observasi langsung adalah ketika peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menelaah fenomena dalam kondisi alamiah. Jenis metode observasi yang keempat ada observasi tersembunyi. Maksudnya berkenaan dengan apakah subjek penelitian menyadari bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Yang kelima ada observasi non-partisipasi. Maksudnya ketika peneliti dalam mengumpulkan data tidak ikut terlibat dengan kegiatan sumber informasi atau responden. Yang keenam ada observasi partisipasi. Maksudnya peneliti dalam mengumpulkan data ikut terlibat dalam kegiatan sumber informasi. Jenis metode observasi yang ketujuh yaitu studi observasi terstruktur. Maksudnya peneliti sudah mempersiapkan hal-hal atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dan yang kedelapan ada studi observasi tidak terstruktur. Maksudnya peneliti tidak mempersiapkan hal-hal atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu kelompok terfokus. Maksudnya memberikan gambaran suatu wawancara yang mendalam terhadap sekelompok orang atau subjek. Selanjutnya masuk ke dalam pengumpulan data sekunder. Pada penelitian menggunakan data sekunder, peneliti harus melakukan evaluasi apakah data sekunder yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan peneliti. Nah, aspek dari data sekunder yang harus dievaluasi itu yang pertama, ada kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan. Itu kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Yang kedua, kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Yang ketiga, ada kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang keempat, ada relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan. Yang kelima, ada biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data sekunder.
Dan yang keenam, ada kemungkinan bisa yang ditimbulkan oleh data sekunder. Dan yang terakhir itu adalah dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Nah, selain itu juga ada strategi pencarian data sekunder. Apa saja sih strateginya? Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, memilih metode pencarian. Yang ketiga, menyaring dan mengumpulkan data. Yang keempat, evaluasi data. Dan yang terakhir, menggunakan data. Selanjutnya adalah cara pengambilan data sekunder. Ada 2, yaitu pencarian secara manual dan pencarian secara online. Nah, pencarian secara manual ini cara yang paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, literatur yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Nah, yang kedua ada pencarian secara online. Ini dengan berkembangnya teknologi internet, maka muncullah banyak database yang menjual berbagai informasi bisnis maupun non-bisnis. Database ini dikelola oleh sejumlah perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan data untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk memudahkan perusahaan, peneliti, dan pengguna lainnya dalam mencari data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ada 2, yaitu pengumpulan data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Jadi untuk lebih lanjutnya kita ke next slide. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ada 2, yaitu pengumpulan data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Jadi untuk lebih lanjutnya kita ke next slide. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer. Nah, pengumpulan data primer yang pertama adalah metode survei. Apa sih metode survei itu? Nah, metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, pengumpulan data menggunakan metode survei dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu wawancara dan kuesioner. Selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara responden dengan pewawancara. Selain dengan tatap muka, wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Nah, di sini ada kemudian tipe pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Apa aja sih tipe pertanyaan yang diajukan dalam wawancara? Yang pertama, pertanyaan latar belakang atau demografi. Ini merupakan pertanyaan yang menyangkut latar belakang responden, termasuk usia, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada pertanyaan pengetahuan. Merupakan pertanyaan mengenai apa yang diketahui responden tentang informasi nyata, bukan mengenai sikap atau opini. Yang ketiga, ada pertanyaan pengalaman atau pertanyaan perilaku. Merupakan pertanyaan mengenai pengalaman dan aktivitas responden. Yang keempat, pertanyaan opini atau pendapat.
Pertanyaan opini atau pendapat ini adalah pertanyaan yang bermaksud untuk mengetahui keyakinan dan sikap responden terhadap fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Yang kelima, ada pertanyaan perasaan. Pertanyaan perasaan merupakan pertanyaan mengenai kepedulian atau perasaan responden tentang masalah yang diteliti. Dan yang terakhir ada pertanyaan indera atau sensori. Ini adalah pertanyaan mengenai apa yang diperoleh responden lewat panca inderanya, yaitu mengenai apa yang dilihat, didengar, dirasa, dan disentuh. Metode kuisioner. Nah, apa sih metode kuisioner itu? Nah, metode kuisioner merupakan dokumen yang berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dapat dianalisis. Nah, jika dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan peneliti secara lisan, maka dalam kuisioner pertanyaan diajukan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk membuat pertanyaan dalam kuisioner diperlukan panduan umum. Apa aja sih panduan umumnya? Ada 8. Yang pertama, pertanyaan harus jelas. Yang kedua, hindari pertanyaan ganda. Yang ketiga, hindari pertanyaan mengarahkan. Yang keempat, cermat dengan pertanyaan sensitif. Yang kelima, pertanyaan harus realistis. Yang keenam, melindungi kepentingan responden. Yang ketujuh, pertanyaan harus relevan. Dan yang terakhir, hindari kalimat negatif dan bias. Nah, kuisioner dapat didistribusikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara pribadi dan yang kedua melalui pos. Secara pribadi di mana kuisioner diberikan sendiri oleh peneliti dan diisi secara pribadi oleh responden. Sedangkan melalui pos yaitu kuisioner yang diberikan kepada responden melalui kantor pos. Selanjutnya ada metode observasi. Nah, metode observasi ini ada 6. Apa aja sih jenisnya? Gitu ya. Yang pertama ada observasi tersembunyi. Observasi tersembunyi ini berkenaan dengan apakah subjek penelitian menyadari bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Nah, untuk yang kedua ada observasi non-partisipasi. Itu ketika peneliti dalam mengumpulkan data tidak ikut terlibat dengan kegiatan sumber informasi atau responden. Dan yang ketiga, observasi partisipasi. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut terlibat dalam kegiatan sumber informasi. Jenis metode observasi yang keempat ada studi observasi terstruktur. Maksudnya peneliti sudah mempersiapkan hal-hal atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dan yang kelima ada studi observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak mempersiapkan hal-hal atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dan yang terakhir ada kelompok terfokus. Ini maksudnya memberikan gambaran suatu wawancara mendalam terhadap sekelompok orang atau subjek. Selanjutnya masuk ke dalam pengumpulan data sekunder. Pada penelitian menggunakan data sekunder, peneliti harus melakukan evaluasi apakah data sekunder yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan peneliti. Nah, aspek dari data sekunder yang harus dievaluasi itu yang pertama, ada kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan. Itu kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Yang kedua, kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Yang ketiga, ada kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang keempat, ada relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan. Yang kelima, ada biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data sekunder.
Dan yang keenam, ada kemungkinan bisa yang ditimbulkan oleh data sekunder. Dan yang terakhir itu adalah dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Nah, selain itu juga ada strategi pencarian data sekunder. Apa saja sih strateginya? Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, memilih metode pencarian. Yang ketiga, menyaring dan mengumpulkan data. Yang keempat, evaluasi data. Dan yang terakhir, menggunakan data. Selanjutnya adalah cara pengambilan data sekunder. Ada 2, yaitu pencarian secara manual dan pencarian secara online. Nah, pencarian secara manual ini cara yang paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, literatur yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Nah, yang kedua ada pencarian secara online. Ini dengan berkembangnya teknologi internet, maka muncullah banyak database yang menjual berbagai informasi bisnis maupun non-bisnis. Database ini dikelola oleh sejumlah perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan data untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk memudahkan perusahaan, peneliti, dan pengguna lainnya dalam mencari data. Selanjutnya adalah cara pengambilan data sekunder. Ada 2, yaitu pencarian secara manual dan pencarian secara online. Nah, pencarian secara manual ini cara yang paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, literatur yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Nah, yang kedua ada pencarian secara online. Ini dengan berkembangnya teknologi internet, maka muncullah banyak database yang menjual berbagai informasi bisnis maupun non-bisnis. Database ini dikelola oleh sejumlah perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan data untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk memudahkan perusahaan, peneliti, dan pengguna lainnya dalam mencari data.